Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para kaum ibu muslimat rahimakumullah, mari kita di suatu ujung bulan Safar. Ini hari bertepatan dengan akhir bulan Safar. Setelah memasuki bulan Safar, lalu keluar dari bulan Safar memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita memasuki bulan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi, karena nanti malam masuknya sholat maghrib, waktu maghrib, maka sudah masuk waktu bulan Rabiul Awal. Mari kita bersama-sama mengambil faedah tentang orang yang mengagungkan dan memuliakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diselamatkan dari segala sesuatu hal yang tidak disukai di waktu hidup di dunia, bahkan lebih-lebih setelah keluar dari dunia dengan selamat membawa Islam dan iman. Matinya orang yang ingin ditetapkan dengan husnul khatimah, maka marilah kita mengambil faedah tentang keutamaannya hamba Allah yang menghormati memuliakan bulan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan diambil rohnya, dikeluarkan dari jasadnya dengan keluar juga keimanan, tetapi oleh Allah ditetapkan di dalam rohnya yang dikeluarkan dari badannya, dicabut dengan keadaan iman yang sempurna. Maka kita sebagaimana orang yang dapat menghormati, memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu tanda bukti bahwasanya orang yang memuliakan dan mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada iman di dadanya. Bahkan di dalam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu dilahirkan, semua makhluk Allah di dunia ini, di muka bumi dan di atas langit, semuanya gempar, bergembira, mengagungkan atas kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di waktu sebelum dilahirkan, mulai awal sampai dilahirkan, semuanya makhluk-makhluk Allah, yaitu dari manusia dan jin yang tidak mempunyai suatu pengertian dan pengetahuan, tetapi selain jin dan manusia, semuanya tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, bintang di langit, dan isinya langit dan bumi, semuanya bergembira mengagungkan atas kelahiran hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang sebelumnya sudah mengharapkan akan kelahirannya, karena sudah dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwasanya seorang yang akan dikeluarkan itu adalah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah, tetapi akan dikeluarkan di akhir zaman. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tanah suci di waktu pagi fajar subuh, maka di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal memancar sinar sampai nyampe ke negeri Syam,
malaikat Jibril menerangkan. Sekarang yang kita tunggu dari sejak awal sampai sekarang sudah Allah Subhanahu wa taala melahirkan segala sesuatu makhluk Allah yang telah mengharapkan kelahirannya, mendengarkan kabar kegembiraan, maka bertakbir, bertasbih, mengagungkan kepada Allah. Malaikat Jibril menerangkan bahwasanya waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nur cahaya dari tanah suci Mekah Mukarramah memantul sampai ke negeri Syam, mengetahui kegembiraan luar biasa. Maka kecuali jin dan manusia yang tidak bertasbih dan tidak berzikir karena ketutupan, tidak mengetahui berita yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka dengan keagungan seorang makhluk Allah yang paling agung di sisi Allah sudah dilahirkan, maka semuanya asalnya suram menjadi terang, kegembiraan luar biasa. Matahari tambah bercahaya, bulan bersinar tambah bersinar, bintang begitu pula. Semuanya isi surga bertambah luas, tambah terang, arsy, kursi, lauh mahfuz, semuanya bertambah terang setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala bakalan dikumpulkan di hadapan Allah, apalagi manusia, jin yang ikut serta mengikuti kegembiraan setelah mendengar berita tentang keutamaannya, kelahirannya orang yang paling mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari hal yang tidak diinginkan di dunia dan akhirat. Maka marilah kita mengambil suatu hikmah apa yang telah datang dalam berita tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada umat Rasulullah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, pun juga ulama pengikutnya sampai ila yaumiddin. Maka siapa yang tidak mengikuti, mengagungkan, memuliakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diketahui, telah diberitakan oleh para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, telah menjelaskan, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Itu katanya Sayyidina Abu Bakar, barang siapa orang yang dapat memberi nafkah, belanja 1 dirham, seumpamanya 1.000 rupiah, adanya hanya 1.000, tapi dinafkahkan, dibelanjakan untuk membaca qiraat maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengadakan pembacaan maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mendermakan memberi nafkah 1.000 rupiah karena sebab mau membaca qiraatil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka besok bangkit dari kuburnya bersama Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam surga Allah. Inilah berita yang sangat menyenangkan, menggembirakan kepada kita yang mengharapkan masuk ke dalam surga Allah bersama sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Begitu pula Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala Amirul Mukminin juga tidak tertinggal mengatakan, barang siapa orang yang mengagungkan, memuliakan dalam pembacaan majelis yang diadakan bacaan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah orang yang telah menghidupkan Islam, telah menghidupkan agama yang suci, agama Allah, yang mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an telah menghidupkan Islam. Karena sebab sebelum masuknya Sayyidina Umar ke Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama kepada sahabat dengan sunyi, dengan rahasia, karena takut ketahuan kepada orang kufar Quraisy yang mengancam. Tetapi setelah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an
masuk Islam, maka hidup Islam. Semuanya bertakbir, bertasbih, mengagungkan. Sebab kenapa? Sebab yang ditunggu orang yang paling diharapkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa dapat membantu syiar agama Islam, maka diminta oleh Rasulullah kepada Allah orang yang jagoan, yaitu Sayyidina Umar. Maka setelah masuknya Islam Sayyidina Umar, langsung Sayyidina Umar mengajak agar supaya menjelaskan keislaman dan keimanan kepada Allah gempar. Asalnya tidak berani berbuat salat terang-terangan, mengabdi kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, karena Sayyidina Umar sudah menghidupkan Islam. Maka bagi orang yang ingin mendapatkan pahalanya untuk menghidupkan Islam, yaitu Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa orang yang mengagungkan, memuliakan kelahiran Rasulullah SAW, maka sesungguhnya orang itu telah menghidupkan Islam, akan bersama masuk ke dalam surga dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka sudah jelas. Begitu pula Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, tidak tertinggal juga menjelaskan, barang siapa yang memberi nafkah 1 dirham ke jalan majelis yang diadakan maulid, qiraat maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana orang itu dicatat oleh Allah mendapatkan pahalanya orang mati syahid di dalam peperangan Uhud, di dalam peperangan Badar dan peperangan Hunain. Ini keutamaannya sudah dijelaskan dengan pendapatnya Sayyidina Uthman, karena Sayyidina Uthman matinya mati syahid, mati dibunuh oleh orang kafir, sehingga matinya darahnya keluar menetes kepada Al-Quran yang sedang dibaca. Sayyidina Uthman sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW akan meninggal dengan mati syahid. Maka bagaimana Sayyidina Uthman menjelaskan, barang siapa orang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad di bulan yang dilahirkan ini, diagungkan, maka dicatat oleh Allah sebagai orang itu mati syahid di dalam peperangan Badar dan peperangan Hunain. Sangat mulianya orang yang mendapatkan mati syahid, berkumpul dengan para syuhada, masuk ke dalam surga tanpa dihisab, dan membawa keluarganya sebanyak 40 keluarga bersama-sama. Maka begitu pula Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan, siapa orang yang menafkahkan hartanya 1 dirham ke jalan mengagungkan Rasulullah yang dilahirkan, maka bagaimana tidak akan mati, melainkan mati membawa iman. Pasti orang yang telah mengagungkan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW, lebih-lebih di bulan Maulid, mengadakan maulid, bacaan maulid, maka tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia. Ruhnya yang dicabut dari badannya, keluarnya imannya tetap bersama. Jadi mati husnul khatimah wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan lagi katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, setelah meninggal dunia dengan membawa iman, maka akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Ini kabar gembira yang seharusnya kita bisa dapat mengambil kesimpulannya, agar bisa kita dapat meningkat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih masuknya bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam mengadakan bacaan maulid, bersedekah walaupun nasi sepiring umpamanya, dikarenakan niat untuk menghormat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila setiap hari ada orang yang mengadakan qiraat maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tanpa diundang hadir, itu menunjukkan orang kehadirannya orang yang menghadiri karena memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh Allah di bulan Maulid sekarang ini. Kita datang dengan menghormati
rupanya mandi, memotong kuku, semuanya dibersihin, memakai pakaian yang bersih, bahkan memakai pakaian putih seperti apa yang telah disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian putih itu adalah kesenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa memakai kopiah putih, kalau perempuan memakai kerudung putih umpamanya, semuanya serba putih, dan memakai minyak wangi, dan dengan menghidupkan lampu menerangkan kegelapan waktu malam agar supaya meriah, gembira, dan lagi membakar dupa, dan lagi memakai pakaian-pakaian yang terhormat, yang dimuliakan oleh malaikat, karena malaikat memuliakan kepada orang yang memakai pakaian yang mulia, dihormat oleh malaikat, pun juga oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan sebagaimana orang yang memakai pakaian yang mulia seperti pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah, malaikat Allah sangat memuliakan, sehingga apabila orang itu memakai pakaian sorban, waktu salat malaikat berjemaah di belakangnya. Maka marilah kita sebelum memasuki bulan yang agung, yang suci, bulan Maulid, kita niatkan infakkan harta kita semampu-mampunya, seada-adanya, demi untuk bisa dapat kita tergolong kepada golongan hamba Allah yang menyintai hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Barang siapa cinta kepada hamba Allah yang dicintai, maka orang yang menyintai itu akan mendapat kecintaan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari di dalam bulan yang suci niatkan segala sesuatu kemampuan ingin kita keluarkan demi mengikuti sesuatu apa anjuran yang telah dianjurkan oleh para sahabat dan para tabi'in, para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita besok di hadapan Allah dikumpulkan dengan para pengikut Rasulullah, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka artinya besok di hadapan Allah di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala setelah membangkitkan semua orang yang meninggal dunia dari kuburnya, maka Allah taala memerintahkan kepada Rasulullah, menyuruh kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kumpulkanlah seluruh umat yang pada cinta kepada engkau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu perintah dari Allah agar supaya mengumpulkan seluruh hamba Allah yang menyintai kepada Rasulullah. Kecintaan walaupun melalui dengan memberi nafkah di waktu kelahiran, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niat memuliakan, menghormatkan kelahiran orang yang dimuliakan oleh Allah, maka besok di hadapan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, diperintahkan, ayo sampaikan siapa yang cinta kepada saya melalui cinta kepada engkau wahai Abu Bakar, Uthman, Ali, Umar, Uthman, Ali. Maka dikumpulkan semuanya orang-orang yang mengikuti perbuatan dari perbuatan khalifah yang telah dijelaskan. Maka pewaris Rasulullah hadir, pewaris Rasulullah yaitu ulama, penyampai apa yang telah diturunkan ilmu Allah kepada Rasulullah, telah disampaikan sunnah Rasulullah dan ilmu Allah kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, para pewaris. Maka pewaris semuanya sampai ila yaumil qiyamah mengumpulkan barang siapa jemaah-jemaahnya yang mengikuti, sama-sama menghormati kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi tambah mengamalkan amalan ahli salat berjemaah, ahli mengikuti segala yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, itu bertambah dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para pendekat, para pewaris yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam jalan Allah yang lurus. Maka akan bersama yang cinta kepada Sayyidina Abu Bakar kumpul dengan Sayyidina Abu Bakar, yang cinta kepada Sayyidina Umar
begitu pula cinta kepada siapa ulama sahabat yang dicintai akan berkumpul bersama dengan kumpul di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke dunia oleh Allah agar supaya hamba-hamba Allah yang mengikuti bersama Rasulullah ke dalam kenikmatan yang kekal abadi setelah meninggal dunia, yaitu surga Allah. Maka marilah kita bersama-sama dengan mengambil hikmah ini. Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu taala an, dari min kibari ulama tabi'in, yaitu mengatakan, wadattu law anna li mithlu jabal Uhud dhahaban la fa'anfaqtuhu ala qira'ati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita dengarkan apa di dalam yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan al-Basri. Seandainya saya mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka saya senang emas yang sebesar gunung Uhud saya akan buat infak, belanja, akan nafkahkan, berikan kepada orang yang membaca qiraatul maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan seorang tabi'in. Seandainya oleh Allah diberi emas seperti besarnya gunung Uhud, maka bagaimana katanya Sayyidina Hasan al-Basri, saking cintanya kepada membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan saya bagikan kepada setiap orang yang membaca majelis, mengadakan majelis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibelanjakan. Maka kalau kita seandainya punya emas 1 kilo saja, maka tidak mungkin kita akan bermaksud untuk menyelenggarakan pembacaan qiraatul maulid, memberi nafkah, tetapi kebanyakan kita diselewengkan ke jalan nafsu, kegembiraan sesuai dengan nafsu. Tetapi bagi orang yang mengerti tentang keutamaannya, orang yang menghormati bulan mulia, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya hartanya akan diinfakkan ke dalam pembacaan qiraatul maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka guru saya di Mekah, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, bukan hanya dalam 1 bulan sekali, tapi berkali-kali. Bahkan kalau ada orang mengundang, setiap malam hadir terus, setiap siang hadir terus, tidak pernah meninggalkan. Walaupun kewajiban yang lebih wajib mengajar santri murid, tapi karena merasa lebih wajib mengagungi pembacaan qiraah maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila diundang untuk membaca qiraatul maulid maka ditinggalkan, datang hadir. Lebih-lebih di malam hari Senin, di malam Jumat, setiap di majelisnya diadakan qiraat maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan beberapa muhibbin yang menyintai. Inilah suatu tanda bukti kesenangan, kecintaan, menghormati kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menunggu bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita mengambil suatu hikmah yang datang, di mana ada suatu cerita Malik, ratu, raja karena senang kepada mengadakan qiraat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila bulan maulid mengadakan maulid, mengundang para ulama seluruh negerinya, ulama-ulama besar semuanya diundang, dan siapa dari keluarga ahli menghadiri dipersilakan, bahkan memotong lembu, sapi beribu-ribu, begitu pula memotong kambing beribu-ribu, memotong ayam apalagi, karena saking senangnya. Dan lagi setelah selesai memberi rezeki, nikmat, amplop kepada seluruh yang hadir sebagai satu kesenangan untuk menghormati kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana di suatu tempo, satu waktu, dia mempunyai anak yang paling disenangi, paling dicintai,
anaknya yang paling dicintai jalan di luar istana, lalu kena tobrok oleh orang pemuda yang menunggang kuda, akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia anaknya, raja itu ditangkap yang menobrok, pasti akan dikisos karena negara Islam. Barang siapa yang membunuh orang akan dibunuh. Maka setelah ditangkap, dalam hatinya, ya Allah, saya ingin apabila diselamatkan oleh raja, tidak dikisos, maka saya akan berbuat suatu, mengadakan pembacaan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seperti raja yang berbuat maulid. Semua harta saya akan saya nafkahkan ke jalan maulid yang akan diadakan apabila saya diselamatkan dari kisos. Maka setelah nyampai waktunya akan dibunuh, dikisos, ya biasa, tangannya diikat ke belakang, matanya ditutup, mau dibawa ke tempat pemotongan kisos. Maka setelah begitu raja memanggil, datang agar supaya dibawa kepada raja sebelum dibunuh. Seperti siapa orang yang membunuh anak saya mau lihat rupanya. Dipanggil, setelah dibawa ke istana, ke pendopo, maka raja mengatakan, Malik mengatakan, buka mukanya. Setelah dibuka, asalnya marahnya luar biasa, tapi setelah melihat, merasa terharu pikirannya, merasa kasihan. Raja yang mau membunuhnya tidak tega, merasa keberatan karena melihat wajahnya itu bagaimana ini anak memantul nur cahaya, sehingga suruh buka tangannya yang diikat, buka. Setelah dibuka, karena gemetar, raja merasa bertanya, wahai anak muda, kenapa kamu itu menyihir saya? Loh, bagaimana raja? Saya tidak tahu sihir, tidak pernah menyihir siapa-siapa. Tidak, saya disihir karena saya sangat marah sebelum mengetahui kamu. Tetapi setelah kamu dibuka mukanya, saya kok terbalik hati saya, merasa kasih sayang luar biasa. Ini kalau saya tidak disihir oleh kamu, tidak mungkin saya merasa mengasihi sayangi kepada kamu. Maka demi Allah ya Malik, raja, saya tidak pernah berbuat tidak pernah menyihir orang karena saya tidak tahu sihir. Kenapa kok saya berubah? Ada apa di dalam hatinya kamu itu? Sudah curiga, raja curiga, pasti ada sesuatu yang terpendam dalam hatinya. Maka akhirnya anak yang tadi ketakutan mengungkapkan suatu rahasia. Rahasianya bagaimana? Katanya anak, wahai Malik, sebetulnya saya ini mempunyai niat. Setelah tahu kalau saya itu menubruk anaknya Malik, tentu saya dikisos, dibunuh. Maka saya, dalam hati saya besar keinginan saya ingin berbuat maulid seperti Malik yang senang berbuat maulid. Jadi kalau saya diselamatkan oleh Malik, dikeluarkan, tidak dikisos, maka saya punya harta saya, mau saya semuanya dinafkahkan ke jalan majelis qiraatil maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oh iya, betul. Jadi ini bukan menyihir saya, tapi niatnya oleh Allah ditunjukkan kepada saya bahwa niat yang tulus, suci, murni ini sudah diterima oleh Allah, sehingga hati saya yang marah, yang mau membunuh, sepertinya berbalik menjadi sangat mengasihi sayangi. Akhirnya raja menerima. Ya sudah, masuk, raja mengambil uang, sebanyak uang dikasihkan. Ini uang, belikan segala macam apa keperluan di dalam majelis pembuatan majelis qiraatil maulid. Maka diterima, sudah pulang. Ini suatu petunjuk seorang yang menyintai kepada orang yang dicintai. Walaupun anaknya pertamanya paling dicintai, paling disayangi, tapi karena lebih menyayangi kepada
orang yang paling disayangi oleh Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia biasa mengadakan maulid dengan biaya luar biasa, maka akhirnya hilang kecintaan kepada anaknya yang cintanya luar biasa, tertutup, terganti dengan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lagi kecintaan kepada hartanya pun juga tertutup, hilang kecintaannya kepada harta, kepada anak, karena lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi bagaimana kita agar supaya bisa menimba, meniru, menyontoh kepada seorang yang cintanya kepada orang yang paling dicintai, pasti hilang kecintaan, hartanya pun tidak dianggap kehilangan harta apabila dibuat untuk menyelenggarakan qiraatul maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam niat maksud mau menyelenggarakan qiraat maulid dari hati, sampai kapan tetap hatinya tertanam kecintaan, sehingga besok akan dikumpulkan orang yang cinta dengan orang yang dicintai, akan bersatu di hadapan Allah, akan bersama dengan orang yang dicintai. Maka marilah kita bagaimana tunjukkan kecintaan. Alhamdulillah di Masjid Darut Tauhid ini, di Masjid Darut Tauhid Al-Jindrami ini telah beberapa bulan yang lalu mengadakan qiraat maulid ad-dibai setiap malam Senin, dan ada di dua malam, yaitu setelah malam Senin atau malam Sabtu atau malam selain malam Senin, maka mengadakan pembacaan di luar, di majelis-majelis yang dipinta oleh jemaah. Alhamdulillah beritanya tadi malam sudah lebih dari 100 jemaah yang hadir di Ganjar. Ini jemaah qiraat maulid yang diadakan sudah jelas menunjukkan muhibbinnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tertanam. Bahkan kemarinnya itu minggu yang lalu, waktu majelis yang dibaca di dalam rumah tangga di rumahnya Pak Sam, maka waktu itu hujan deras sampai basah semua, tapi alhamdulillah tidak ada satupun yang bergerak. Itu menunjukkan kecintaannya sudah tertanam, mancap di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi suatu orang yang tertanam dalam hati kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana suatu kisah lagi, orang yang cinta, yang senang akan mendengarkan kabar berita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang itu kafir dan musuh dari musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Lahab itu, sebagaimana telah mendengar dari Thuwaibah, seorang budak perempuan, membawa kabar berita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir. Keponakannya, putranya Sayyidina Abdullah, saudaranya Abi Lahab, sudah melahirkan lelaki, maka bersyukur dengan mendapatkan kabar berita bahwa mendengarkan ponakannya sudah lahir laki. Lalu seorang budaknya yang bernama Thuwaibah dibebaskan, dikeluarkan dari ikatan budaknya, dijadikan hur, merdeka. Maka kegembiraan dengan mendapatkan kabar berita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rela budaknya dikeluarkan, dibebaskan. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah meninggal dunia Sayyidina Abbas radhiyallahu taala an, saudaranya Abu Lahab, mimpi bahwa di dalam api neraka yang panasnya luar biasa. Bagaimana ditanya, ya sudah nyata panasnya, sangat luar biasa panasnya, tetapi bersyukur setiap hari Senin keluar air dari derijinya, sehingga bisa dapat meminum air, karena barokahnya mengeluarkan nafkah, mengeluarkan sedekah. Budaknya dikeluarkan dari budak menjadi suatu kebebasan, jadi bebas. Akhirnya dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan setiap hari Senin, dikurangi kepanasannya. Maka bagaimana apabila kita selalu terus menerus betul-betul
memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelas besok akan mendapatkan suatu kedudukan yang sangat mulia bersama orang-orang yang minal anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka marilah dengan adanya suatu berita tentang suatu kemuliaan dari Allah yang bisa dapat kita semuanya dapat menghormati dengan penghormatan yang tanpa dengan pengorbanan yang berat, dengan tanpa mengorbankan jiwa dan raga dan harta, tetapi walaupun dengan hanya cuma membaca sholawat sekali saja di waktu hidupnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikeluarkan nyawanya dari badannya melainkan dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah suatu kabar gembira kepada kita, sebagaimana ada seorang yang selalu hidupnya berbuat durhaka, minum-minuman, mabuk-mabukan, judi, perzinahan, membunuh orang, selamanya tidak pernah berbuat amal kebaikan, melainkan satu tempo diajak oleh temannya sebelum meninggal dunia, diajak untuk menghadiri majelis yang diadakan majelis ilmu. Setelah nyampai temannya masuk, tapi dia tidak mau masuk karena malu, karena sudah tahu semuanya, masyhur, orang kampung sudah mengetahui bahwa itu orang tidak pernah berbuat baik. Maka setelah mendengar ulama yang menerangkan siapa orang yang membaca selawat dengan menerangkan, mengangkat suaranya, maka akan mati dengan mati husnul khatimah, masuk surga. Maka dengan membaca dengan mendapatkan suatu pengertian, setelah ulama itu mengatakan, pembicara, pendakwah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka semuanya orang yang hadir ikut membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Maka dengan itulah saya waktu dicabut oleh malaikat maut tidak dibolehkan oleh Allah untuk mati keluar dari Islam dan iman, agar supaya dicabut dengan tetap iman. Maka dari itu dengan saya membaca sholawat satu kali di waktu majelis itu, saya dapat ampunan, dan semua yang hadir dapat ampunan dari dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya diselamatkan dari siksa kubur. Itu datang kepada seorang yang mulia, temannya yang masih hidup, bahwa bermimpi orang itu masuk dalam surga karena dengan satu baca sholawat, apalagi membaca sholawat berulang-ulang kali, beribu-ribu kali. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu petunjuk, bisa dapat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam, bukan hanya cuma cinta lesannya tapi hatinya. Mudah-mudahan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dapat kita mengorbankan apa segala sesuatu kita yang miliki. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama, kalau ada suatu majelis, apalagi nanti di biasanya tanggal 27 di bulan ini, bulan Rabiul Awal, yang biasa mengadakan Riyadhul Jannah, berpuluh-puluh ribu hadirin, tetapi malam sekarang ini hanya cuma ya sedikit lah, asalkan kita berbuat tetap rutin mengadakan, walaupun tidak ramai seperti sebelumnya, ya sekedarnya, tetapi niatkan. Mudah-mudahan dengan adanya niat oleh Allah, kita sebelum membuat, sebelum berbuat, sudah dapat suatu amalan yang diampuni dosa dan diangkat semuanya ke derajat yang mulia bersama hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala alam bis-shawab. Rabbana fa'na